تفضل أستاذ هبي. Nah, oke, Bismillah kita lanjutkan ya. Ya. Eh, kita sedang bicara tentang keutamaan Maimunah bintil Haris, istri baginda Rasul yang dinikahi terakhir ya oleh Rasulullah SAW. Kita tadi sudah bahas ada tiga keutamaan Maimunah bintil Haris radhiyallahu anha ini. Saya ulang lagi supaya nyambung ceritanya. Pertama, Maimunah bintil Haris ini orang yang paling bertakwa kata Aisyah dan ausaluna lirrahim ya. Orang yang paling baik dalam menyambung silaturahim. Ini harus kita teladani jamaah karena silaturahim ini perintah Rasulullah SAW. Barang siapa yang pengen dipanjang usianya dan permudah rezekinya, falyasrahimah. Kita bersyukur hari ini diberikan sarana komunikasi ya di antara untuk menyambung silaturahim, bukan untuk memutus silaturahim ya. Kemudian yang kedua, tadi kita bahas Maimunah bintil Harits juga orang yang rajin bersiwak, membersihkan dirinya, bersihkan giginya ya, menjaga kebersihannya. Jadi spiritnya bukan hanya membersihkan gigi tapi juga membersihkan dirinya. Ya, maka tidak heran dengan cara seperti itu, dengan kemampuannya menjaga dirinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang panjang kepada dirinya sampai pada usia 8 tahun dia masih segar bugar, masih sanggup melaksanakan ibadah haji. Ya, dari Madinah ke Mekah itu bisa setengah bulan untuk perjalanan darat, gitu ya, perjalanan darat. Tapi dia masih sanggup. Dia usia 80 tahun, bayangin ya, Mak, ya. Dan itu menjadi akhir perjalanannya berangkat haji karena pulang dari situ dia tidak lama meninggal dunia ya. Jadi menjaga kesehatan, menjaga kebugaran tubuh ini penting. Bukan hanya bagi kaum bapak yang sibuk di luar rumah dengan aktivitas kerjanya, tapi juga para umahat, para ibu juga demikian ya. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga makanan, menjaga kebersihan, menjaga olahraga ya. Bagi yang sudah usia 50 tahun ke atas dan seterusnya, sekira harus mulai menjaga kekuatan massa otot gitu ya. Menjaga makanan agar bisa menjaga keseimbangan antara tinggi badan dan berat badan ya. Ini banyak yang mengalami kendala ya. Yang terakhir, Maimunah binti Haris juga termasuk wanita yang sangat pandai menjaga kehormatan. Dia tidak pergi dari rumah kecuali untuk hal yang sangat penting ya, dan atas izin Rasul ketika Nabi masih hidup. Nah, satu lagi, Maimunah binti Haris ini jamaah adalah periwayat hadis juga. Ya. Dalam catatan riwayat, paling tidak ada 7 atau 8 hadis sahih yang diriwayatkan dalam kitab atau termasuk dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Dan satu hadis termasuk dalam diriwayatkan oleh Imam Bukhari terpisah secara terpisah. Kalau yang tadi ada di Bukhari Muslim. Dan ada 5 hadis lainnya uh, termaktub dalam kitab Sahih Muslim, sehingga dari kedua imam ini saja 7 tambah 5 ada 12 hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah bintil Haris radhiyallahu anha, dan belum lagi dalam kitab yang lainnya seperti Imam Tirmizi, Imam Abu Daud dan yang lainnya. Ini yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim saja. Poinnya apa? Beliau juga adalah perid hadis, dan seseorang disebut perid hadis mengapa? Karena dimampaikan kepada orang lain. Artinya apa? Dia juga guru. Ya, walaupun tidak sekaliber Aisyah gitu ya, yang sampai sekian, tapi Maimunah juga seorang guru, ya, orang yang mengajarkan ilmunya, orang yang menyampaikan ilmunya yang didapat dari Rasul SAW. Ini juga teladan mestinya bagi kita, bagi para muslimah hari ini. Hendaklah menjadi guru, ya, guru bagi keluarganya, bagi orang-orang sekitarnya, murabbiyah bagi tetangga-tetangganya, ya, balighu anni walau ayat. Walaupun satu ayat yang kita biasa itu yang kemudian kita sampaikan. Jadi menjadi guru, ya, menjadi murabbiyah, menjadi ya ya pimpinan majelis ta'lim gitu kan. Tak mesti doktor, tak mesti alumni fakultas syariah ya. Justru dengan mengajar itulah kemudian membuat kita akan terus belajar. Jadi ada istilah apa? Belajar maka mengajarlah maka engkau akan belajar ya. Nah, eh, terakhir sebagai penutup, ya, nanti kita eksplorasi dengan diskusi tanya jawab, insya Allah. Maimunah bintul Haris ini ditinggal wafat oleh baginda Rasul SAW karena Nabi meninggal pada tahun ke-11 Hijriah, sementara ya, dia diberikan usia yang panjang oleh Allah SWT di tahun 51 Hijriah di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Itu sudah jauh ya. Kan empat Khalifah Rasyidin itu sampai pada masa Ali itu 40 Hijriah. Setengah tahun kemudian wafatnya Hasan. Hasan menyerahkan khalifah kepada Muawiyah. Maka dari tahun 41 sampai 63 Hijriah itu berada dalam pemerintahan Muawiyah. Nah, tahun 51 Hijriah inilah dia wafat. Ya. Di tahun 51 Hijriah
di usia sekitar 80 tahun jemaah, Maimunah binti Haris ini berangkat haji, meninggalkan Madinah, melakukan perjalanan panjang, dan beres melaksanakan ibadah haji di Mekah, lalu pulang kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Dalam perjalanan pulang itu, tak jauh dari Mekah, baru keluar dari Tan'im, dia sakit dan meninggal dunia. Dan dia berwasiat, apa katanya? Makamkan saya di mana saya ya dinikahi oleh Rasulullah SAW di daerah Sarif. Maka persis di Kubah, di tenda tempat Rasul membuat kubah, tenda berbentuk kubah di mana Nabi menikahnya, disitulah kemudian dia dimakamkan. Dalam riwayat disebutkan tuhfiyat Maimunah fil makanil ladzi bana biha Rasul sallallahu. Maimunah bintil Haris ini meninggal di tempat di mana Rasulullah SAW ya, mendirikan tenda untuknya. Fakharaja huwa wa Ibnu Abbas ilaiha, ya. Lalu kemudian Ibnu Abbas keluar dan mengatakan kepada orang-orang, dafinuha, makamkanlah dia fi maudhi'i, di tempat kubbatiha, kubahnya dulu, ya. Alladzi kana fihi arsuha radhiyallahu anha, ya, wa ardah, wardaha. Di mana dulu ya Rasulullah apa ya melaksanakan pernikahan dengan beliau, ya, dengan siapa, Maimunah bintil Haris radhiyallahu anha, ya. Dan Abdullah bin Abbas yang ikut dalam rombongan jamaah haji tersebut kemudian berkata kepada kaum muslimin, ya, berlemah lembutlah kalian kepadanya ketika memakamkan, menurunkan jenazahnya, fa innaha, karena dia adalah ibu kalian. Nah, jadi Abdullah bin Abbas memimpin proses pemakaman itu, bukan Abbasnya tapi anaknya Abdullah bin Abbas memimpin dan berkatakan, ayo turunkan jenazahnya ke liang lahatnya selembut mungkin, sepelan mungkin, karena dia adalah ibu kalian, Ummahatul Mukminin, ya. Maka hari ini jemaah kita bisa temukan makamnya di daerah Sarif namanya. Eh, Kalau kita dari Madinah naik bus itu pasti kelihatan, mesti kelihatan makamnya, ya. Dan biasanya kalau jamaah saya bimbing umroh, saya minta busnya untuk pelan, ya. Jadi dan biasanya bisa pakai Google Map. Jadi di Google Map itu ada pakai bus gitu kan. Cuman kalau pakai kereta api, sekarang saya umrohnya lebih sering pakai kereta api, jadi nggak lewat situ, ya. Tapi kalau pakai bus, ini enak tuh, ya. Mungkin diketik di kota Sarif namanya, terus pelan, ya. Nanti udah kelihatan, ya, supir agak jalan pelan, ya, di sebelah kanan itu ada bangunan, di apa namanya, pagar, kemudian ada satu rumah kecilnya, ada pintunya. Nah, disitulah dimakamkan istri Rasulullah, terpencil sendiri. Sementara istri Nabi yang lainnya ada di Baqi Al-Qarqah di Madinah Al-Munawwarah, sementara Khadijah ada di Ma'la Makkah, ya. Tidak tidak jauh dari Tan'im. Karena setelah itu setelah lewat makam tersebut maka kita akan masuk Tan'im dan mulai bertalbiyah, biasanya, ya. Baik, Ustaz Miftah, pukul 16:50, ya. Sebelum jatah zoomnya berakhir, ya. Kita siapkan waktu untuk diskusi jika diperlukan. Iya, mohon Silakan, maaf. saya serahkan kepada Ustaz. Mohon Silakan. maaf. Baik, Ustaz. Saya kalau Khairul atas penjelasannya, uraiannya tentang istri Rasulullah, yang terakhir, wanita terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah SAW, Maimunah binti Haris. Bapak Ibu sekalian, eh, apa namanya? Sekarang saatnya untuk mengeksplor, bertanya lebih jauh tentang Maimunah tersebut dan berbagai hal yang terkait dengan sirah pada saat itu. Mangga silakan jika ada. Eh, saya mengawali eh, eh, sebelum yang lain, biar yang lain terpancing untuk bertanya. Tentang Silakan. terakhirnya Maimunah ini, apakah benar-benar pernikahan terakhir atau bagaimana? Ustaz tadi sempat bilang ada yang lain lagi selain Maimunah itu yang Ya, belum diceritakan. jadi kalau lihat waktunya, ya, ya, beliau adalah wanita terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah, ya. Lalu berarti setelah ini kita tidak akan bahas istri-istri Nabi yang lain, begitu kan? Ya, Enggak, ya, karena sebelum menikah dengan Maimunah bintul Haris, Rasulullah juga menikahi dua orang wanita yang lainnya. Tapi mengapa kita kita akhirkan yang dua itu?
ya, sebelum dibahas setelah Maimunah bintul Haris, karena keduanya dipersisikan oleh para ulama. Apakah dia istri Rasulullah atau budak yang dimerdekakan? Maka dalam beberapa bukunya, dalam runut penjelasan tentang istri-istri Rasulullah SAW, ya, Maimunah ini ditempatkan ke urutan yang ke-9 tadi, disebutkan istri Nabi yang terakhir dinikahi, ya, tapi ada dua yang dinikahi lebih dulu oleh Nabi dan belum kita jelaskan, yaitu eh, pertama Maria Al-Qibtiyah, ya. Nah, ini dinikahi lebih dulu sebenarnya gitu ya oleh Rasulullah ya. Tapi sebagian mengatakan dia bukan istri tapi sebagai budak. Walaupun saya cenderung menganggap dia istri Rasulullah. Bahkan sempat sempat melahirkan keturunan yang namanya Ibrahim. Yang kedua adalah Raihana binti Zaid. Juga dinikahi Nabi lebih dulu ya. Dan kedua orang ini Maimunah bin Maria Al-Qibtiyah dan Raihana binti Zaid ini dipersisikan oleh para ulama apakah dia istri Nabi atau budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Ya, begitu kira-kira. Wallah. Jadi setelah ini tadi Miftah, pada pertemuan berikutnya kita akan bahas Maria Al-Qibtiyah. Oh, baik, Ustaz. Ya, baik, Ustaz. Jazakallah. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya hal lain lagi. Hmm. Sudah jelas semua atau bingung mau nanya apa? Tentang motif pernikahan Rasulullah tadi, salah Hmm. satunya untuk menjaga kekerabatan, menjalin kekeluargaan gitu, Ustaz ya. Ya, Itu betul. karena Rasulullah eh, punya opsi untuk menikah, apa namanya, banyak gitu, Lebih Ustaz ya. dari 4. Nah, tapi Ya, kalau para sahabat terbatas 4 ya. Tapi ya. pada saat itu bukan masalah ya, sama sekali ya. Jadi tidak menimbulkan isu-isu negatif Hmm. ya, seperti sekarang ini, Gus Ustaz. Kalau sekarang Iya, punya jadi mod. memang 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 kalau kita belajar tentang maqasidus syariah gitu kan, tujuan dari syariat, itu tetap kita perhatikan. Jadi ketika kita menjalankan suatu ibadah, tetap kita perhatikan efeknya, ya, maqasid syariahnya gitu ya. Makanya Syekh Asy-Syatibi itu ya menjelaskan setiap syariat yang diajukan, yang diturunkan Allah itu pasti punya maksud, ya, pasti punya maksud. Nah, termasuk di antara pernikahan. Pernikahan itu punya hikmah yang luar biasa dari berbagai sisi. Nah, karena itu jangan sampai pernikahan menghilangkan hikmah itu. Ya. Gini misalnya, hmm, ada pernikahan dengan kerabat, ya. Itu tujuannya agar terjalin kekerabatan. Ya. Tapi kalau justru akan membuka peluang retaknya kekerabatan, mendingan jangan. Saya gini, saya punya keluarga yang seperti ini. Jadi dulu kami punya arisan besar. Nah, di antara anggota arisan itu ya tentu saja kami bisa berkeluarga. Ini keluarga besar dari Batu Raja ya. Besar, ada 20 keluarga. Kita arisan 3 bulan sekali. Nah, di antara anggota arisan itu kan masih ada hubungan keluargaan tuh. Masih ada hubungan keluargaan. Walaupun ada yang sudah sepupu, ada yang ipar kan. Tapi akhirnya kita sepakat untuk menjodohkan di antara mereka dengan harapan untuk menambah kekerabatan. Tapi faktanya tidak. Ternyata dari perjodohan itu kedua mempelai ya hanya bertahan nggak nyampe setahun, belum punya anak ya, dan bercerai. Dan apa yang terjadi? Justru meretakkan kekeluargaan yang tadinya ikut arisan, tapi begitu kedua anaknya pisah, sekarang mereka nggak ikut lagi. Jadi malah hikmah pernikahan tadi nggak dapat. Pengennya kita menjalin kekerabatan, malah meretakkan kekerabatan. Karena itu ada kisah juga ketika Sayyidina Umar bin Khattab melamar Ummu Kulsum binti Abu Bakar. Kata Umar kepada Aisyah, ya Aisyah, saya ingin menjalin kekerabatan dengan Abu Bakar Siddiq, ya, dengan keluarga besar kalian. Abu Bakar sudah meninggal waktu itu. Saya ingin menjalin kekerabatan dengan keluarga besar Abu Bakar Siddiq. Untuk itu, saya melamar adikmu, Ummu Kulsum binti Abu Bakar. Nah, ketika disampaikan, apa komentar Ummu Kulsum? Nggak mau. Abu Bakar, Umar itu galak. Ya. Nanti dia marah, galak, saya marah, dan
malah akan mertakkan hubungan Abu Bakar dan Umar katanya. Nah, kan ada alasan tuh ya. Jadi lihat tujuan seperti itu ya. Nah, pernikahan Rasulullah juga demikian ya. Jadi tujuan Rasulullah untuk merekatkan kekerabatan dengan persaudaraan ya, dengan cara menikahi wanita lebih dari satu. Nah, sekarang kita jangan sebaliknya, gitu kan? Justru menikah lebih dari satu justru memecah persaudaraan, justru menghancurkan keluarga. Kan tujuan menikah itu kan untuk apa ya? Membangun keluarga gitu kan. Tapi kalau menikah lagi malah menghancurkan kekeluargaan ya, berarti tujuan pernikahan itu nggak tercapai. Jadi berarti jangan gitu ya. Jadi dan nah makanya hukumnya kan antara satu orang dengan orang lain itu berbeda-beda. Ya. Ada yang jadi jangan nggak sama ya. Jangan disamakan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain karena kondisi mungkin berbeda. Ya. Baik. Dan perbedaan itu juga eh, apa dipengaruhi oleh daerah, wilayah. Ada wilayah tertentu yang mungkin biasa ya menikah lebih dari satu ya. Tapi emang nggak biasa, ya nggak, jangan dipaksain. Bahkan menimbulkan hal-hal negatif. Tujuan pernikahan itu dia akhirnya malah tercapai. Cek, cek. Baik Ustaz. Eh, Berikutnya saya mau nanya tentang itu Ustaz. Rasulullah maharnya Hmm, rata-rata 400 sampai 500 dirham. Kalau nggak salah, kalau ya, dikurskan tadi sekitar 500 juta ya, 400 sampai 500 juta. Ini biasa sekali kira-kira. untuk ukuran kita Ustaz. Untuk ukuran kita Ya, luar biasa sekali. Jadi Rasulullah termasuk orang yang ada gitu katakanlah ya dalam hal memberikan mahar kepada orang istri-istrinya. Pertanyaannya adalah apakah iya, beliau menyarankan juga kepada sahabat untuk memberikan mahar dengan patokan yang mirip-mirip gitu atau bagaimana tuh? ya, Atau ada yang itu membuat susah sahabat atau tidak? Dan bagaimana ya. dengan mahar mahar sekarang umat Islam Nah, terutama di Timur Tengah katanya konon mahal banget gitu. ya. Jadi mahar ini adalah hak yang harus diberikan kepada wanita dan syarat sempurnanya sebuah akad. Jadi harus ada. Walau khataman min hadid, ya, walaupun sekedar sebuah cincin yang terbuat dari besi. Nah, Rasulullah SAW ya, telah memberikan contoh berupa harta 400 dirham tadi itu ya. Tapi bukan angka yang fix, nggak mesti seperti itu. Bahkan Rasulullah membuat kaidah besaran mahar ini dengan hadisnya, orang yang terbaik di antara wanita adalah orang yang aisarahunna mahra. Orang yang paling mudah mahar. Wanita paling mudah maharnya itu yang terbaik. Nabi menyebut aisar dan bukan arkhas. Ya. Mudah, bukan murah. Atau aqalluha. Atau orang yang paling sedikit. Atau orang yang paling banyak. Enggak, mudah. Ya. Nah, karena mudah inilah, kaidahnya ini, kaidahnya adalah mudah. Ya. Tergantung wilayah, kebiasaan, serta kemampuan masing-masing pribadi. Bagi orang yang kaya raya, 500 juta itu sepele. Enteng dan nggak masalah. Tapi bagi orang-orang tertentu, jangankan 100, jangankan 500 juta, 100 juta susah. Jadi sekali lagi bukan pada angka, tapi pada kondisi masing-masing. Dan ini berpulang juga pada wilayah. Arab Saudi, Makassar, Jawa, Sumatera itu beda-beda tradisinya. Jadi dia menyesuaikan dengan kondisi masing-masing sesuai dengan kemudahan masing-masing. Intinya bagaimana pernikahan itu terjalin dan jangan sampai batal gara-gara karena mahar. Jadi dipermudah mahar ya. Mudah bukan berarti murah. Ya. Lagi-lagi dikondisikan kepada masing-masing orang ya. Jadi mungkin di daerah tertentu misalnya di Jawa ya, murah mungkin relatif mudah, murah mungkin murah disebut murah karena kebiasaan. Jadi bisa jadi calon suaminya kaya raya, tapi kebiasaan masyarakat setempat memberikan mahar yang segitu. Tidak masalah. Tapi harusnya disesuaikan dengan Kemampuan. kemampuan Ustaz. Ya. Jangan orang kaya maharnya seperangkat alat sholat cukup. Cici, gitu Ustaz. Sebagian mengatakan seperangkat alat sholat itu bukan mahar. Oh iya, Tuh, iya. ya alat sholat. Ya.
Nah, ada satu lagi kisah dulu di masa Umar bin Khattab, itu pernah ada banyak pemuda ya datang kepada Khalifah Umar. Ya Khalifah, ya. Tolong beri aturan supaya para akhwat itu minta maharnya jangan terlalu gede. Ya. Maka Umar kemudian berdiri di atas podium dan kemudian mengatakan, saya batasi mahar paling banyak 400 dirham. Ya, 400 dirham. Maka berdiri seorang ibu. Ya Umar, Anda tidak adil, nggak benar ya. Al-Quran tidak membatasi, Nabi juga tidak membatasi. Maka apa kata Umar? Sadaqat imra'ah wa akhta'a rajul. Ibu ini benar, rumah yang salah. Jadi nggak jadi itu dibatasin. Gara-gara protes seorang ibu. Jadi emang dari dulu emak-emak itu emang nggak bisa lawan ya. Sebaik-baik perempuan yang maharnya paling mudah tadi, bukan murah ya, paling Bukan memudahkan murah, gitu. tapi Tapi mudah. Aisyah pria, lebih sebaik-baik pria adalah yang apa paling paling banyak paling gitu. paling mudah memberikan mahar. Nggak sulit. Pa- Iya. Paling mudah juga dalam arti banyak itu Ustaz ya. Ya, banyak kan banyak itu Sesuai dengan kondisi. nggak relatif. Iya ya. Terakhir pertanyaan saya Ustaz, bagaimana Oh, monggo. pemerintahan Khalifah Khulafaur Rasyidin atau setelahnya Umayyah tadi dikatakan bahwa Maimunah itu wafat pada masa Muawiyah ya. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Bagaimana perlakuan mereka terhadap istri-istri Rasulullah yang masih ada? Apakah mendapatkan fasilitas negara, gaji, dan memperlakukan mereka sebagai narasumber atau bagaimana? Tafadhol, Ustaz. Sangat-sangat baik ya. Jadi perlakuan Bani Umayyah terhadap Ummahatul Mukminin itu sangat-sangat baik. Sangat dihormati ya. Walaupun eh, jadi yang justru sebaliknya ada beberapa yang dikritik oleh Ummahatul Mukminin terhadap pemerintahan, tapi sebaliknya pemerintahan dalam ini memperlakukan kaum muslimin ya, khususnya Ummahatul Mukminin itu sangat baik. Dan bukan hanya Maimunah. Nanti kita ketemu dengan Aisyah. Aisyah itu meninggal di tahun 57 Hijriah. Jauh setelah Maimunah, 6 tahun kemudian. Nanti ada Ummu Salamah yang juga meninggal di usia 50 tahun 50 sekianan gitu ya. Nah, jadi bukan hanya Maimunah. Nah, dan pemerintahan Bani Umayyah ya dengan keturunan hanya Umayyah saja ya karena setelah tahun 60 Hijriah nggak ada lagi istri Nabi yang hidup ya. Jadi diperlakukan dengan sangat baik. Ya. Jadi di masa Muawiyah dan Muawiyah itu kan sahabat Rasul, seorang sahabat Nabi. Ya. Nah, muncul gejolak itu kan setelah Muawiyah. Setelah Muawiyah meninggal dunia ya, baru kemudian sempat muncul gejolak di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ya, sebelumnya ada Yazid bin Muawiyah gitu kan. Tapi di masa Muawiyah praktis tidak ada gejolak berarti. Jadi disitulah kemampuan politik seorang Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia bisa membuat kondisi sedemikian bagus ya. 20 tahun dia memerintah ya dan memperlakukan rakyat dengan sangat bagus. Saya terus terang agak matang dalam hal ini karena tesis S2 saya tentang pemikiran politik Muawiyah bin Abu Sufyan. Oh, boleh kapan-kapan Ustaz dibedah. Oh, boleh, boleh. Itu butuh waktu yang panjang kayaknya itu ya. Oh iya iya. Karena ada 300 halaman ya. 300 halaman Ustaz. Nggak jadi buku Ustaz. Iya. Sudah terbit ke buku. Judulnya Wajah Politik Muawiyah bin Abu Sufyan. Oh, Tapi udah. di stok saya nggak ada lagi. Dan itu buku sudah lama terbit. Ya. Oh, Jauh sebelum pandemi. Dan belum ada rencana cetak. oh gitu. Mudah-mudahan nanti ada cetak ulang bisa kita beli. Insya Allah. Baik, sepertinya tidak ada lagi Ustaz yang bertanya dan tadi saya sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan itu. Mudah-mudahan sementara ini dicukupkan ya. Untuk materi dicukupkan, mudah-mudahan pengetahuan kita bertambah tentang salah satu istri Rasulullah yang terakhir dinikahi, Maimunah binti Haris. Di Amin. akhir pertemuan, tafadhal closing statement dan doa Ustaz. Oke, baik, teman sekalian. Barusan kita menyimak, mendengar, menelaah istri Rasulullah SAW, Maimunah binti Haris yang telah memberikan inspirasi kepada kita dalam hal bagaimana menyambung silaturahim, dalam hal menjaga kesehatan, memelihara diri, ya, dan kemudian terus memberikan inspirasi mengajar kepada orang lain. Semoga kita bisa melahirkan wanita-wanita mulia seperti Maimunah binti Haris insyaallah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هاما إلا فرجته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا وأنت رضا والنصر يا رب العالمين. اللهم ربنا جعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارزقنا زيارة المسجد الحرام. اللهم ارزقنا زيارة المسجد النبوي. اللهم ارزقنا زيارة المسجد الأقصى قبل الممات مرات يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Jazakallah Ustaz Habiandi Bustani. Sama-sama. Insya Allah kita berjumpa lagi dalam tema berikutnya ya. Tadi siapa tadi? Amin. Eh, istri Maria Rasulullah Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ya. Insya Allah. Baik jamaah, demikianlah kajian Jumat sesi Siroh pada sore hari ini sudah kita simak. Yang bagi yang ketinggalan atau ingin menyimak ulang nanti bisa di channel YouTube @GS TV. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama pamit.